Utanka menjawab, "Hamba tahu, O Janardhana, bahwa Paduka adalah pencipta alam semesta. Dan apapun juga pengetahuan dan kekuatan yang hamba miliki sekarang ini adalah berkat Paduka juga. Junjungan segala makhluk yang kekal dan agung. Hati hamba merasa tentram dan bahagia setelah pemujaan yang selalu kutunjukkan ke hadapan Paduka. Sekarang hamba tidak berkeinginan menjatuhkan kutuk terhadap diri Paduka lagi. Apabila Paduka, O Janardhana, memperkenankan, perlihatkanlah untuk kali ini saja perwujudan luhur dari Paduka itu." Krishna merasa puas dan gembira. Karena itu Yang Maha Suci itu lalu memperlihatkan perwujudan Vaishnava yang juga pernah disaksikan oleh Dhananjaya Arjuna. Utanka melihat perwujudan universal Wasudewa penuh tangan, di semua bagian perwujudannya bersinar gilang gemilang bagaikan 1000 surya. Berdiri menjulang di hadapannya memenuhi angkasa bahkan seluruh alam semesta. Pada setiap sisi nampak muka, Brahmana Utanka terpesona menyaksikan perwujudan Wisnu yang tidak lain dari Dia yang Maha Agung. Utanka menyembah dan berkata, "O junjungan segala makhluk yang menciptakan alam semesta, hamba bersujud di hadapan Paduka wahai roh alam semesta. O sumber alam raya, dengan kaki, Paduka menyelubungi seluruh dunia, kepala Paduka menyelubungi seluruh ruang di angkasa. Sedangkan ruang di antara angkasa dan bumi ini diliputi oleh perut Paduka. Semua arah dan jurusan diliputi oleh tangan Paduka yang maha hebat. O Paduka yang cemerlang dan kekal, dikaulah semuanya ini. Hamba sudah melihatnya, O junjungan nan agung. Sekarang kembalilah kepada perwujudan Paduka sebagai manusia. Hamba ingin Paduka kembali ke perwujudan mula-mula yang juga adalah kekal." Govinda sangat puas. Karena itu, Roh Maha Agung itu bersabda, "Ajukanlah suatu berkah kepadaku." Tetapi Utanka menjawab, "Sudahlah Paduka pujaan hamba sudah cukup puas dengan karunia Paduka berupa penglihatan yang tidak ada bandingannya ini." "Oh Krishna, perwujudan Paduka sangat indah tidak tercela. Puas sudah hamba karena diperkenankan menikmati penglihatan berupa perwujudan Paduka selaku penguasa kekal dari segala-galanya di alam semesta ini." Krishna mendesak, "Jangan segan, setelah menampakkan diri seperti ini, aku harus memberi berkah. Perwujudanku ini menghasilkan pahala menurut keinginan yang memintanya." Utanka lalu berpikir dan menjawab, "Tugas hamba berat dan masih panjang, dan tugas-tugas itu mestilah hamba selesaikan. Sesungguhnya lah hamba menginginkan sesuatu yang berupa suatu kemampuan guna menunjang tugas-tugas hamba di tengah-tengah gurun pasir yang kering ini. Hamba menginginkan adanya air. Dimanapun hamba membutuhkan di tempat yang kering dan tandus ini. Semoga air itu dapat keluar dimanapun hamba menghendakinya. Air sungguh sangat sulit didapatkan di daerah ini." Wujud Maha Agung itu bersabda kepada Utanka, "Kapanpun wahai Maharsi memerlukan air, fikirkanlah aku." Dan setelah memberikan berkah itu, Krishna kembali ke perwujudannya semula dan melanjutkan perjalanannya menuju Dwaraka. Demikian pula Utanka dengan perasaan berbahagia lalu melanjutkan perjalanannya di padang pasir yang kering tandus itu. Pada suatu hari, Utanka kehabisan air dan sangat membutuhkan air itu. Pertapa yang berkeyakinan hebat itu sudah berjalan berhari-hari lamanya dan kini ia merasa sangat haus. Ia lalu memusatkan pikiran untuk mengenangkan Krishna yang maha besar dan kekal itu. Tiba-tiba dari kejauhan datang seorang berpakaian compang-camping. Ternyata ia adalah seorang pemburu dari golongan candala yang bodoh dan liar. Tubuhnya kotor berjalan dengan diikuti anjing-anjing pemburunya yang liar dan ganas. Pemburu itu sendiri tidak kalah liar dan kejam kelihatannya. Dengan bersenjatakan pedang besar dan panah. Dan aneh sekali dari alat kelamin pemburu itu mengalir air berlimpah bagaikan pancuran. Pemburu itu mendekati Utanka yang berdiri dengan sikap tegang. Sekali lagi ia membayangkan wujud Krishna. Dan pada saat itulah pemburu yang tadinya nampak liar dan ganas itu lalu tersenyum dan berkata, "Hai Utanka pertapa mulia dari Wangsa Berigo, terimalah air dariku ini."
Nampaknya Paduka sangat kehausan. Kasihan hamba melihat keadaan Paduka ini. Melihat keadaan pemburu itu saja, Utanka sudah jijik dan lebih-lebih merasa terhina karena disuruh meminum air yang keluar dari alat kelaminnya. Utanka bahkan mulai mencela sikap Krishna di dalam hatinya. Pertapa sakti itu mengumpat. Pemburu itu mendesak kembali. Silakan Paduka minumlah. Pertapa itu menolak dan dengan menahan haus pertapa besar itu lalu mengumpat dengan marah. Melihat sikap Utanka seperti itu, pemburu dengan anjing-anjingnya lalu lenyap seketika dari pemandangan. Melihat kejadian itu, Utanka kaget dan sangat malu. Tetapi lebih besar perasaannya bahwa Krishna telah mempermainkan dirinya. Ia menduga bahwa dirinya telah ditipu dengan janji dan harapan untuk mendapatkan air di tengah-tengah gurun pasir itu. Dan bahkan akan mendapatkan air kapan saja ia menghendakinya. Sedang ia berpikir seperti itu, tiba-tiba dari arah pemburu tadi datang terlihat pemegang senjata cakra dan sungguh berjalan mendekati Utanka. Brahmana Utanka langsung saja menyambutnya dengan kata-kata, "Wahai makhluk dewata yang mulia, bagaimanapun juga adalah tidak layak Paduka menyuguhkan air minum kepada seorang Brahmana." Betapa hina pun ia melalui air kencing seorang pemburu nista. Janardhana tersenyum dan menjawab dengan suara lembut, "Cara itu adalah suatu cara yang pantas." Namun rupa-rupanya yang mulia tidak mengerti. Sebenarnya Utanka pemegang senjata petir Purandhama. Sudah kuberitahu agar memenuhi harapan Paduka. Kata-kataku kepada dewa yang sakti itu adalah, berikanlah air kekekalan Amrita kepada Utanka. Berikan kepada Brahmana itu dalam wujud yang serupa dengan air minum. Ternyata Maharaja Dewata itu enggan memberikan air kekekalan itu kepada Paduka. Dewata mulia itu menjawab permintaanku itu dengan kata-kata berikut, "Tidak sepatutnya makhluk tak kekal menjadi kekal. Berikanlah kepada Utanka berkah yang lain." Demikianlah wahai putra Brigu. Berulang-ulang Mahadewata itu mendesak agar kepada diri Paduka diberikan sesuatu yang lain daripada amrita air yang menyebabkan kekekalan itu. Tetapi dengan tegas, aku menyatakan kepada Sachi bahwa Paduka pantas mendapatkan karunia itu dan perintahku itu harus segera dilaksanakan. Amrita itu patut dan harus diberikan kepada Utanka. Maharaja Dewata itu lalu membuatku sedikit senang dengan menyatakan sebagai berikut, "Baiklah, apabila Amrita itu memang harus diberikan kepadanya, perkenankan hamba turun menyamar sebagai seorang pemburu dan menyuguhkan air kekekalan itu menurut pemburu itu. Apabila Pertapa putra Wangsa Perigu itu mau menerimanya, pasti akan hamba berikan dengan segera. Akan tetapi, apabila ia menolak apa boleh buat, Amrita tidak akan hamba berikan untuknya." Dan Wasawa sudah muncul di hadapan Paduka menyamar sebagai seorang pemburu candala kotor dan liar. Demikianlah Paduka sudah melakukan kekeliruan besar. Tidak apa, walaupun demikian permintaan Paduka pasti kukabulkan. Kehausan yang teramat sangat ini segera akan kuatur agar berkurang. Pada saat-saat Paduka merasa haus, awan tebal yang mengandung air akan naik ke angkasa dan menjatuhkan hujan ringan yang cukup untuk melepaskan rasa dahaga itu. Selanjutnya Krishna berkata, "Awan itu, oh Brahmana, akan dikenal selamanya dengan nama awan Utanka." Utanka sangat bergembira dan sampai sekarang pun awan Utanka itu sangat terkenal di gurun pasir itu karena di tempat-tempat yang kering dan panas itu awan itu mencurahkan air hujan secukupnya.